Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Nusaibah Zara dengan NIM 2416010006. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk memahami satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dikenal dalam Islam sebagai akhlak ijtimaiyah. Selain itu, saya akan membahas bagaimana Islam memandang fenomena modern seperti sekularisme, materialisme, dan hedonisme yang hari ini sangat terlihat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan mahasiswa. Baik, saya akan masuk ke materi pertama ya. Pertama, kita bahas dulu nih, apa itu akhlak ijtimaiyah? Secara sederhana, akhlak ijtimaiyah adalah etika sikap dan perilaku yang harus dimiliki seseorang muslim dalam interaksi dengan orang lain. Bukan hanya dengan keluarga, tapi juga dengan masyarakat, teman kampus, tetangga, sampai interaksi dunia digital. Akhlak ini meliputi beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama, menghargai sesama, berlaku adil, empati dalam kepedulian, tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga lisan, dan etika komunikasi, jujur dalam hubungan sosial, serta tidak merugikan hak orang lain. Jadi, kesimpulannya ialah teman-teman, akhlak ijtimaiyah adalah fondasi untuk membangun relasi sosial yang sehat dan harmonis. Mengapa akhlak ijtimaiyah itu penting ya teman-teman? Kenapa ya? Karena di era modern sekarang saat ini, masyarakat semakin kompleks. Kita hidup di tengah keberagaman budaya, cara berpikir, gaya hidup, interaksi juga makin cepat karena teknologi. Tanpa akhlak sosial yang kuat, masyarakat sangat mudah terjebak dalam beberapa konflik teman-teman. Yang pertama, minusnya informasi. Yang kedua, ujaran kebencian. Yang ketiga, individualisme dan hilangnya empati antar manusia dan teman-teman. Makanya, Islam memberikan perhatian besar pada akhlak sosial, karena akhlak itu tidak hanya untuk diri sendiri dan teman-teman, tapi juga menjaga keterlibatan masyarakat. Contoh kasus nyata akhlak ijtimaiyah nih teman-teman. Yang pertama, budaya flexing dan hedonisme anak muda. Sekarang banyak banget ya budaya flexing di mana-mana, di TikTok, Instagram, semua orang berlomba-lomba menunjukin barang branded mereka nih. Nongkrong di kafe setiap hari, traveling biar estetik, kadang bukan karena butuh, tapi biar kelihatan wah aja nih teman-teman. Nah, ini bentuk hedonisme modern dan tanpa sadar, ini bikin tekanan sosial. Kalau teman nongkrong pakai aku harus ikut, kalau mereka liburan aku juga harus, padahal keuangannya beda, kebutuhannya beda. Jadi solusinya ada mulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Yang pertama, bedain antara butuh dan ingin. Yang kedua, jaga niat dan buat kebutuhan, bukan validasi sosial. Yang ketiga, terapin panah, bukan cukup dengan Allah yang kasih. Yang kedua, sekularisme di lingkungan kampus. Beberapa kampus besar ada fenomena di mana agama cuma urusan private. Mahasiswa boleh pintar, aktif organisasi, sukses lomba, tapi nilai moral dan spiritual dilepas dari aktivitas sehari-hari. Contoh paling gampangnya teman-teman, ada organisasi besar, kegiatannya keren, tapi saat rapat isinya paling serang, saling jatuhkan, bahkan ada yang sampai fitnah demi posisi. Jadi solusinya yaitu memasukkan nilai akhlak di setiap aktivitas rapat, organisasi atau event. Yang kedua, jujur dalam komunikasi dan enggak manipulatif. Yang ketiga, prioritasi musyawarah dan adab dialog. Karena pintar aja nggak cukup nih teman-teman, kalau nggak ada adab hancur semua. Jadi teman-teman, hedonisme, materialisme, dan sekularisme itu tantangan modern yang nyata banget. Tapi Islam sudah kasih fondasi kuat lewat akhlak ijtimaiyah. Peduli, adil, jujur, rendah hati, dan hidup seimbang antar dunia dan akhirat. Kalau akhlak ini dibawa ke kampus, ke kerja, ke keluarga, maka modernitas bukan lagi ancaman, dia jadi ladang amal. Semoga kita menjadi generasi yang bukan cuma cerdas, tapi juga beradab ya teman-teman. Yang terakhir, tantangan modern, sekularisme, materialisme, dan hedonisme. Sekarang kita masuk nih ke tantangan besar yang dihadapi masyarakat modern. Yang pertama, sekularisme. Sekularisme ialah pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Agama dianggap cukup di masjid, gereja, atau di ruang private saja. Masalahnya ialah nih teman-teman, ketika moral publik tidak lagi didasarkan pada nilai agama, maka standar kebenarannya menjadi relatif.
Yang pertama, yang salah bisa dianggap benar. Yang kedua, yang haram bisa dianggap normal. Yang ketiga, semuanya diukur dari manfaat duniawi. Dalam Islam, agama dan kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan. Islam memberikan panduan moral, etika, dan nilai untuk membentuk masyarakat yang adil dan berintegritas. Yang kedua, materialisme. Materialisme ialah pola pikir yang menilai keberhasilan dari seberapa banyak harta yang barang kita punya. Fenomenanya yang jelas banget di masyarakat modern. Yang pertama, orang bangga dengan barang branded, berlomba-lomba memperlihatkan kekayaan untuk flexing. Yang ketiga, merasa harga diri seseorang ditentukan oleh HP, motor, rumah, atau gaya hidup. Akibatnya apa? Muncul iri hati nih teman-teman. Apalagi konsumtif berlebihan, manusia merasa kurang terus, dan banyak yang terjebak hutang demi gaya hidup. Islam tidak melarang punya harta, tetapi melarang menjadikan harta sebagai pusat hidup. Harta ialah amanah, bukan identitas. Contoh kasusnya yaitu hedonisme. Hedonisme ialah gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kenikmatan. Semuanya ingin instan, cepat, enak, dan tanpa usaha berat. Fenomena hedonisme ini tampak jelas. Yang pertama, belanja impulsif, nightlife, budaya YOLO atau you only life once. Yang keempat, foya-foya untuk validasi sosial dan mengukur kebahagiaan hari liburan dan barang mewah. Islam tidak melarang kesenangan, yang dilarang adalah ketika kesenangan bikin seseorang lalai dari ibadah, tidak bertanggung jawab dan mengambil akhlak. Contoh kasusnya, yang pertama, fenomena self-reward berlebihan. Awalnya sebagai bentuk apresiasi diri, tetapi berubah menjadi gaya hidup konsumtif. Setiap stres sedikit langsung belanja. Ini menciptakan lingkaran setan, stres, belanja, senang sebentar, miskin, stres lainnya. Jadi ini teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa akhlak jimatiyah adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Di tengah kuatnya sekularisme, materialisme, dan hedonisme, nilai akhlak Islam hadir untuk menjaga keseimbangan dan arah hidup kita sebagai manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kita semua bisa menerapkan nilai akhlak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada pantun nih teman-teman, sebelum berakhir, jalan-jalan ke tepi telaga, air jernih, rasa sejuk. Belajar akhlak buat hidup berharga. Semoga ilmu hari ini jadi berkah dan tampak wujud. Terima kasih sudah menyimak video saya. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.